karena mengandalkan pajak dan retribusi, betul. itu semakin terpuruk. Pak Fatma kan pernah jadi Wabub, Ya, pernah jadi PJ nih, PJ, terus Pak Korwil juga, kepala Bapak-Bapak. wilayah-wilayah strategis pernah semua. Ya. Jadi pertanyaan saya kemudian, apa kalau Pak Fatma sendiri melihat secara objektif, kritik terhadap Pamekasan itu apa? Apa sesuatu yang harus diperbaiki? Ya, kritik terhadap Pamekasan itu harus berdasarkan kepada undang-undang bahwa APBD Kabupaten Pamekasan ini gap. Gap itu artinya dengan APBN, dengan uang. Jadi kita gapnya itu uang beredar di masyarakat dari swasta dengan pemerintah ini jauh. Dari 15 sampai 20 triliun, coba bayangkan kita hanya 1,9, katakanlah 2 triliun. Yang artinya lebih besar mana? Lebih besar swasta. Peredaran uangnya. Peredaran uang. Artinya masyarakat hidup dengan swasta Ya, daripada dengan pemerintah. Karena pergeseran di situasi ekonomi global. Sekarang swasta lebih cepat bergerak. Sementara pemerintah karena mengandalkan pajak dan retribusi, betul. itu semakin terpuruk. Sehingga ini yang saya katakan gap. Maka pemimpin yang akan datang di kabupaten ini harus punya jaringan. Jaringan untuk bisa bagaimana memaksimalkan anggaran dari provinsi, memaksimalkan dari pemerintah pusat. Sehingga kalau kita kritik, maka harus seimbang. Bagaimana kewenangan pemerintah pusat di Kabupaten Pamekasan, contoh jalan negara. Bukan tidak ada kritik jalan negara sepanjang dari Suramadu sampai ke Sumeneb. Masih banyak lubang, masih banyak yang kurang lebar dan sebagainya. Apalagi jalan yang kewenangannya kabupaten. Karena uangnya terbatas, sehingga yang saya ketahui saat ini infrastruktur jalan sudah banyak yang perlu mendapatkan perhatian. Itu di bidang infrastruktur. Kemudian di bidang ekonomi misalnya. Di bidang ekonomi, kalau kita melihat peredaran uang 15 sampai 20 triliun per tahun, di mana sektor masyarakat uang beredar lebih banyak, maka APBD Kabupaten Pamekasan itu hanya untuk stimulan, mendorong, menggerakkan roda ekonomi, khususnya UMKM, agar akselerasinya semakin tinggi. Yang ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Itu saya kira. Jadi di bidang kesehatan, ya masih banyak infrastruktur kesehatan yang tidak cukup memadai untuk bisa meningkatkan derajat hidup masyarakat di kabupaten. Di bidang pendidikan juga seperti itu. Masih banyak masalah-masalah yang harus kita maksimalkan untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia. Apakah di level SD, apakah di level SMP, kemudian apakah di level SMA dan lain sebagainya. Itu yang harus mendapatkan kritik yang menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemimpin masa depan di Kabupaten Pamekasan. Pada masa saat mendampingi RBT kemarin, melihat pola pemerintahan, apa yang harus diperbaiki? Satu, langsung saya berhadapan dengan teman-teman kepala OPD yang saya lihat pelayanan publik masih belum optimal. Saya ingin pada suatu saat tidak lagi ada perizinan tidak terpadu. Masyarakat masih harus datang ke OPD yang mengelola izin. Jadi mereka tidak konsentrasi terhadap tanggung jawabnya. Izin mestinya selesai di yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Mall sudah ada, Pak? Mall sudah ada, tapi belum maksimal. Coba kita ngurus IMB misalnya. Tidak harus di mall, masih harus ke sana, Satu. Yang kedua, sistemnya. Jadi
terlalu banyak aplikasi. Dukcapil ada aplikasi, kemudian Dinas PU ada aplikasi, ratusan aplikasi. Bagaimana masyarakat bisa tertuju dan fokus kepada sebuah aplikasi yang tidak tahu nomenklaturnya? Oke. Maka harusnya ada smart city, jadi rumah pinter Utama ya. yang setiap masyarakat ingin mendapatkan layanan tidak harus menghadapi aplikasi, sudah ada di dalamnya. Itu yang kedua. Ya, saya melihat dari kacamata provinsi, kabupaten, kota ini memang SDM-nya ya kurang optimal. Ya, jadi kompetensinya dalam arti seseorang yang di job tertentu harusnya dia inline dengan pendidikan yang memang kompeten. Ya, saya katakan dalam kesempatan saya masih menjadi wakil bupati, saya katakan Anda semua kalau S1 tidak masalah. Yang penting basicnya kuat. Tapi ketika ditugaskan di suatu tempat, maka agar kompeten, ambil jurusan S2 yang sesuai dengan bidangnya. Itu saja, saya kira. Seorang pemimpin itu harus dilihat dari segala penjuru. Saya terlahir ya begini. Orang lain menilai saya ini seolah-olah mengedepan, enggak.